Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, bidang task force doa dan konseling, bersama juga dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara mengenai topik di bulan Februari yang biasanya berkenaan dengan kasih gitu ya. Topik yang kita akan angkat pada bulan ini mengenai hati yang murni, cinta yang benar. Bagaimana kita mendampingi anak-anak didik kita di dalam mereka menjalin relasi yang benar dan cinta yang benar. Bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Heren Chung, STH. Beliau adalah seorang yang merintis gerakan dan kurikulum kekudusan seksual sejak Maret 2009. Sekarang pemegang lisensi dan juga pemimpin nasional dari True Love Way Indonesia. Ibu Heren juga pembawa training serta internship, serta mendapatkan izin dan lisensi di True Love Way Internasional sejak Februari 2010. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau boleh bersama-sama ya Tuhan mengumpulkan kami untuk boleh belajar sekali lagi bagaimana kami dipanggil Tuhan, boleh menjadi pendidik, boleh menjadi pembimbing, boleh menjadi orang tua bagi anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, tolonglah untuk tema yang akan dibagikan oleh narasumber kami pada malam hari ini, Ibu Heren Chung. Kiranya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana untuk boleh akhirnya memperlengkapi kami, memberikan bimbingan serta arahan bagaimana mengarahkan anak-anak kami di dalam mereka mengalami tumbuh kembang mereka, terutama di dalam area kasih mereka kepada lawan jenis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan buat live streaming kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menyertai dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kepada Ibu Heren, kami persilakan Bu. Terima kasih Ibu Diana. Shalom Bapak Ibu. Dan juga mungkin ada saudara-saudara di sini di mana mungkin ada anak muda atau remaja yang ikut mendengarkan dan menjadi pemirsa acara ini. Hari ini apa yang saya sampaikan saya berharap berguna untuk Bapak Ibu sebagai pendidik dan juga untuk para pemirsa pemuda remaja yang mendengarnya. Nah, Bapak Ibu bicara tentang hati yang murni dan cinta yang benar seperti tema kita pada hari ini. Beberapa tahun terakhir ini Bapak Ibu saya melihat ada satu slogan, sebenarnya cuma satu slogan tapi dibuat berbagai variasi kalimatnya yang banyak muncul, baik itu berupa picture maupun komen-komen terhadap postingan viral yang terkait pacaran. Jadi slogan ini berbunyi seperti ini, gerakan anti pacaran. Ya, gerakan anti pacaran. Slogan ini berujung dengan saran anti jatuh cinta sebelum menikah. Atau ada juga bilang lebih baik jatuh cinta setelah menikah daripada saat berpacaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, cinta itu dianggap berbahaya karena menurut orang-orang tersebut cinta pasti membuat orang jatuh dalam dosa percabulan dan perzinahan jika cinta itu muncul di luar pernikahan. Nah, cinta yang selalu dikaitkan dengan pikiran kotor, dengan tindakan yang tidak senonoh, itulah yang dipahami oleh banyak orang pada zaman sekarang. Bukan cuma oleh mereka yang di kalangan anak muda, Bapak Ibu. Tapi ini juga terjadi di antara mereka yang sudah lanjut usia. Banyak yang menormalisasi tindakan percabulan dan perzinahan mereka dengan alasan sudah terlanjur cinta. Nah, sehingga banyak orang yang meragukan masih hadirnya hati yang murni, cinta yang benar di atas muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, pemahaman bahwa cinta sama dengan seks atau nafsu itu jelas merupakan salah kaprah. Ya, ini
adalah salah kaprah. Di mana kesalah kaprahan ini, Bapak Ibu, dan ini cukup fatal, itu dari mana sih munculnya? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara semua merenungkan pertanyaan berikut ini. Dari mana, ya, dari mana atau siapa yang paling banyak mengajar anak-anak kita tentang seks pada hari ini? Sekolahkah? Orang tuakah? Atau dari media dengan pornografi yang menyertainya? Coba kita pikirkan secara cepat. Kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu Saudara, masyarakat kita saat ini kebanyakan adalah orang-orang yang sejak masa kecilnya belajar tentang makna cinta dan seksualitas itu dari media, bukan dari orang tua mereka. Dan ini yang terjadi. Ketika orang dewasa diam, dunialah yang akan mengajarkan anak-anak muda tentang cinta dan seks, dan itu menjadi berbahaya. Lalu pertanyaannya, kenapa sih orang dewasa diam gitu ya? Kenapa sih orang dewasa tidak berani, tidak mau mengajarkan tentang seks pada anak-anak mereka sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara, di budaya kita ini ada yang namanya budaya tabu. Masyarakat Timur banyak yang menabukan segala pembicaraan yang terkait soal seks dan seksualitas ya. Ketika dunia secara melenceng mengaitkan cinta dengan seks, masyarakat tetap diam. Kenapa? Karena ada sangkut pautnya dengan seks, tabu. Padahal sesungguhnya seksualitas itu adalah ciptaan Tuhan. Seks itu bukan tabu, bukan kotor. Tuhan itu menciptakan tubuh dan ketertarikan sebagai sesuatu yang baik. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 31. Ayat 27 dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu Saudara, ciptaan Allah termasuk tubuh dan seksualitas itu adalah sungguh amat baik di mata Tuhan. Seksualitas itu bukan dosa, tapi pemberian yang suci, yang pemberian yang suci jika digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberikan standar baik menurut perspektifnya, bukan menurut budaya dunia. Dunia bisa merusak makna cinta dan seksualitas, tapi Allah punya desain yang murni. Dengan demikian, sebenarnya yang rusak itu bukan seksnya, tapi cara manusia memakainya itu yang rusak. Yang patut ditabuhkan bukan pembicaraan tentang seks itu sendiri. Yang patut ditabuhkan adalah perilaku yang menyimpang dalam cara manusia menggunakan seks itu. Nah, berangkat dari konsep yang benar inilah Bapak Ibu Saudara, maka kita tuh baru bisa mendorong anak-anak muda yang kita didik untuk mengejar hati yang murni dan cinta yang benar itu. Nah, kita akan melihat apa itu hati yang murni. Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati yang murni bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa sama sekali, bukan. Tetapi hati yang murni adalah hati yang terus mau diselaraskan dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati yang murni berarti pikiran, perasaan, tindakan kita itu selaras
dengan kehendak Tuhan. Dan ini kuncinya. Seksualitas itu tidak dimulai dari tubuh. Seksualitas itu justru dimulai dari hati, dari pikiran. Apa yang kita lihat setiap hari di TikTok, di media apapun juga, film, drama, iklan, itu tanpa sadar itu membentuk cara kita memandang cinta dan seks. Alkitab berkata dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Kalau pikiran kita dipenuhi konten yang sensual dan permisif terhadap percabulan, maka hati kita akan berbentuk ke arah itu juga. Dan ketika hati kita terbentuk, perilaku kita akan mengikuti. Ya, saya dari True Love Faith Indonesia di dalam kurikulum yang kami berikan kepada banyak anak muda selama 15 tahun terakhir ini, ada satu topik di mana topik itu bicara tentang media dan konsep cinta. Di situ kami mengajak anak-anak muda untuk berefleksi sebenarnya lebih banyak mana sih mereka menghabiskan waktu mereka, dengan media atau dengan firman Tuhan. Karena ini kenyataannya, dengan siapa kita lebih banyak menghabiskan waktu kita, dengan itulah kita akan menjadi lebih mirip. Ketika kita lebih dekat, lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan media, maka jangan heran perlahan-lahan media akan mentransformasi hidup kita menjadi seperti media. Tetapi kalau kita lebih banyak menghabiskan waktu kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan ditransformasi menjadi lebih mirip dengan firman, apa yang diajarkan firman Tuhan. Lebih mirip dengan Tuhan, dengan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pendidikan seksual, ya, itu terbentuk dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Dan pendidikan seksual yang sehat itu dimulai dengan membentuk pikiran yang sehat dan terlihat dari cara kita menggunakan waktu kita. Lalu hal yang kedua, saya akan membahas tentang cinta yang benar. Nah, kalau bicara tentang cinta yang benar, ini tentunya akan terkait dengan versusnya, yaitu cinta yang palsu, Bapak Ibu Saudara. Dunia mengajarkan bahwa cinta adalah perasaan dan hasrat. Dan banyak film dan media itu yang mengatakan kalau kamu cinta, buktikan dengan memberikan tubuhmu sekarang juga. Padahal itu bukan cinta. Itu adalah hasrat tanpa komitmen. Alkitab mengajarkan hal yang sangat berbeda. Dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Cinta yang benar itu adalah sebuah komitmen, hormat, dan ada pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, cinta yang benar itu tidak memaksa, tidak mengambil, tidak menekan. Cinta sejati itu tidak mengambil. Cinta sejati itu tidak mengambil kesucian pasangannya, tetapi justru malah melindungi. Sementara sebaliknya cinta palsu justru memakai dan mengeksploitasi tubuh. Ya, padahal cinta yang benar itu justru menjaga kekudusan. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang berkata, khususnya saudara-saudara nih ya, ketika seorang berkata kepadamu, kalau kamu cinta, lakukanlah ini. Ini tuh maksudnya hubungan tubuh sebelum pernikahannya. Lakukanlah ini untukku. Yakinlah itu bukan cinta, itu adalah manipulasi. Karena cinta sejati berkata, aku menghormati tubuhmu, aku menjaga batasanmu, karena kamu berharga. Nah, bagi Anda, para anak muda yang sedang menonton pada saat ini, camkanlah satu hal tersebut yang sudah saya sebut tadi. Bagi Anda, para pendidik dan orang tua yang mengikuti acara ini,
bisa mengajarkan hal-hal tersebut kepada anak-anak muda. Prinsip pendidikan seksual yang hebat, yang sehat itu, sebagai para pendidik dan orang tua, itu kita harus mengajarkan 3 prinsip dasar, Bapak Ibu. Nah, ini saya bicara kepada para pendidik ya. Oke, tetapi untuk anak muda boleh pegang ini menjadi prinsipmu secara langsung. Yang pertama, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang mengatakan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kamu bukan milikmu sendiri. Artinya tubuh bukan sekedar milik pribadi, tetapi tubuh itu dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dijaga. Jadi prinsip yang pertama kita harus ingat tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, ajarkan batasan fisik dan emosional. Nah, ini anak-anak dan remaja, bahkan para pemuda itu perlu tahu bagian tubuh mana sih yang privat. Jadi bagian tubuh yang tidak boleh ditampilkan di depan orang, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Itu adalah bagian-bagian tubuh yang privat, ya, yang akan menimbulkan rangsangan. Kemudian sentuhan yang aman dan tidak aman. Jadi sentuhan terhadap bagian-bagian tubuh pribadi umumnya adalah dari bibir ke bawah ini ya, sampai ke bagian atasnya lutut. Itu depan belakang. Itu tuh adalah area-area yang privat, area-area yang tidak boleh ditampilkan, dilihat orang lain, baik secara langsung maupun melalui media. Area-area yang tidak boleh disentuh. Sentuhan yang aman itu adalah sentuhan yang di luar area tersebut. Kemudian juga harus tahu batasan dalam pacaran, dan tentunya kita tidak cukup waktu untuk membahas sedetail itu di dalam acara kita hari ini. Boundaries itu bukan membuat mereka takut, tetapi membuat mereka aman dan bermartabat. Yang ketiga, ajarkan konsekuensi dengan jujur tanpa menakut-nakuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, relasi seksual di luar pernikahan itu pasti membawa konsekuensi, baik itu secara fisik, emosional, spiritual, dan konsekuensi relasional. Hal ini bukan untuk menakuti, tapi ini untuk membangun tanggung jawab. Relasi lawan jenis yang benar itu bukan tentang eksperimen tubuh, tetapi tentang mengenal karakter dan membangun masa depan. Pacaran bukan latihan menikah secara fisik, catat ini. Pacaran itu bukan latihan praktis untuk menikah secara fisik, bukan, tetapi latihan untuk mencintai dengan karakter. Prinsip relasi sehat. Yang pertama, respect, menghormati tubuh dan perasaan. Yang kedua, responsibility, bertanggung jawab atas tindakan. Yang ketiga, accountability, punya mentor atau orang dewasa yang membimbing. Kalau kamu mencintai seseorang, kamu akan menjaga tubuh dan hatinya, bukan menuntutnya. Itu cinta yang benar, itu cinta sejati. Hati yang murni bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita tuh tidak pernah jatuh, bukan. Hati yang murni adalah hati yang selalu mau dibentuk oleh Tuhan. Dan cinta yang benar selalu membawa kepada kehormatan, bukan penyesalan. Mari sebagai pendidik, orang tua dan remaja, kita membangun generasi yang tidak hanya pintar, tetapi suci hati, sehat secara relasi, dan dewasa secara seksual. Baik, Bapak Ibu, Saudara, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan.
Terima kasih Ibu Helen untuk penyampaiannya, materinya yang sangat luar biasa, yang memperlengkapi, saya percaya memperlengkapi kita semua sebagai pendidik maupun sebagai orang tua di dalam membimbing anak-anak kita yang masuk di dalam masa mereka berpacaran. Ibu Helen, kalau boleh kita berdiskusi, Ibu Helen, ada pertanyaan pertama yang berbunyi seperti ini. Ketika orang tua dan pendidik sering diam dalam membahas seksualitas, sehingga dunia yang mengambil ahli gitu ya di dalam mendidik mereka, terutama dalam hal seksualitas, media, baik itu media sosial, baik itu pornografi. Kira-kira langkah praktis apa yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun pendidik yang kerap kali kalau memulai percakapan itu tuh, percakapan seksual kepada anak itu merasa tabu, Bu. Canggung gitu ya. Apa nih kira-kira yang dapat dilakukan oleh orang tua ataupun pendidik waktu mereka mau membicarakan itu? Oke, secara umum saya bisa menyampaikan ada 3 hal penting yang harus benar-benar dilakukan oleh para pendidik dan orang tua. Yang paling dasar pertama adalah ubah dulu mindset tabunya menjadi sebuah mindset bahwa kita itu harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada peraturan manusia, daripada budaya yang dibuat oleh manusia. Tabu adalah budaya yang dibuat oleh manusia. Sementara firman Tuhan mengajarkan di dalam kitab suci, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, sehingga pada masa tuanya pun mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini adalah satu dasar yang kuat. Didiklah anak muda, termasuk juga soal kudusan tubuh. Jadi kita boleh tawar-menawar soal hal ini. Sekali lagi, mindsetnya yang diubah. Apa yang ditabukan? Perilaku tidak senonohnya, perilaku menyimpangnya. Lalu apa yang tidak boleh ditabukan? Pendidikan seks yang benar itu sendiri sama sekali tidak boleh dilakukan karena Alkitab pun mengajarkan demikian. Nah itu mindsetnya dulu. Kalau kita mindsetnya udah berubah, kita tahu firman Tuhan itu lebih tinggi dari budaya. Oke, kita akan siap dengan yang kedua. Yang kedua, ya, kalau sudah siap hatinya masuk kepada memperlengkapi diri. Ada orang-orang tertentu yang mindsetnya udah benar tapi tetap takut membicarakan. Kenapa? Karena mereka tidak punya amunisinya, tidak punya perlengkapannya. Ini maunya apa sih yang dibicarakan juga nggak tahu. Gimana cara jawabnya nggak tahu. Karena itu penting bagi orang tua untuk dan pendidik untuk belajar minimal hal-hal yang mendasar tentang bagaimana memberikan pendidikan seksual yang benar Kristiani kepada anak-anak muda ini. Apa saja hal-hal dasar, minimal yang dasar yang mereka perlu ketahui. Dan itu memang menjadi bagian visi kami memperlengkapi para orang tua dan pendidik juga. Makanya kami keliling Indonesia untuk mengadakan ini. Karena ini walaupun buku tuh udah ada, orang-orang Indonesia kan jarang baca buku ya. Lebih senang dengar dan dinasehati langsung. Dan itu yang terjadi ya. Tetap harus mau meluangkan diri belajar. Baik itu melalui seminar ataupun baca buku. Baca buku pun hati-hati ya. Dan lihat media pun hati-hati ya, ada buku-buku yang justru melenceng juga, cari yang bisa dipercaya itu. Dan yang ketiga tadi udah tentang mindset, tentang yang tindakan, tentang apa perlengkapannya ya, harus mau belajar. Yang ketiga, kalau udah punya doa ini tapi kita terlalu sibuk dengan hidup kita sendiri, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, lalu anaknya tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan kita, itu juga nggak akan nyampe. Jadi hal yang ketiga adalah kita meluangkan waktu untuk mendidik mereka dengan semua yang sudah ada tadi, mindset dan perlengkapan yang benar. Itu sih Ibu dari saya. Oh ya. Wah, berarti memang sebelum mau menyampaikan pendidikan seksual itu harus mindsetnya dulu ya Bu ya, dibenarkan dulu ya. Semua pendidik-pendidik dan juga orang tua keluarga Kristen terutama ya, memiliki mindset yang benar tentang pendidikan seksual itu dan konsep seksualitas di dalam iman Kristen itu yang benar itu seperti apa. Tadi saya ingat bukan seksualitasnya yang salah, memang jatuh dalam dosa, salah satu aspek yang sudah jatuh dalam dosa. Oke. Berbicara mengenai mindset Ibu Helen, kan tadi Ibu ajarkan bahwa cinta sejati bukanlah hanya tentang perasaan, tapi tentang komitmen, betul ya, tentang pengorbanan. Bagaimana cara kita bisa membantu mendampingi anak remaja, pemuda, untuk dapat membedakan bahwa
mereka ini sedang jatuh cinta, tapi cinta yang palsu nih, karena berfokus pada perasaan, hasrat. Dengan bahwa, oh ini adalah cinta yang benar, yang berlandaskan pada tadi ya komitmen, menghargai pasangannya, bertanggung jawab dalam hubungannya. Bagaimana Bu? Ya, ini pertanyaan yang umum di antara semua anak muda. Gimana sih bisa bedain cinta palsu dengan cinta yang sungguh-sungguh ya sejati itu? Saya sering memberikan ilustrasi seperti ini. Dari mana sih kamu bisa tahu uang asli dengan uang palsu? Uang palsu itu banyak macamnya, bisa ribuan ya jenis uang palsu. Kalau orang niat banget itu bisa ribuan macam jenis uang palsu. Tapi uang asli itu cuma satu, ya kan? Satu-satunya cara untuk kita bisa tahu bahwa semuanya ini palsu, kita kenali dengan baik yang asli. Kita kenali yang baik, jadi kita nggak usah repot mempelajari berbagai variasi uang palsu. Kita cuma cukup mempelajari satu uang asli aja. Begini loh ciri-cirinya. Dilihat, diraba, diterawang, udah tahu nih ya. Lalu muncul segala macam uang palsu, kita udah tahu nih, ini palsu karena nggak sama dengan asli. Begitu juga dengan cinta. Kalau kita mau mana cinta palsu dan asli, pelajari baik-baik cinta yang benar. Dan itu luar biasanya kekristenan adalah kitab suci kita mengajarkan itu. Kitab suci kita memberikan panduan detail, bahkan karakteristik detail tentang bagaimana ciri cinta yang benar. Dan itu bisa kita lihat dari 1 Korintus pasal 13. Komplit ada di situ. Ya. Di situ kita lihat. Lalu kemudian juga di dalam prakteknya. Nah, ini peran pendidik. Kalau cuma teori aja, karena susah untuk dicocokkan dengan realita, betul kan ya? Mereka perlu mengalami kasih yang benar itu. Mereka perlu mengalami bagaimana dikasihi dengan benar. Dan itu tugas dari para orang dewasa yang ada di sekitar mereka, orang dewasa Kristen. Untuk menunjukkan kasih yang benar kepada mereka, bukan memanipulasi mereka. Sangat sulit bagi seorang anak yang tumbuh besar dalam manipulasi seksual untuk bisa mengasihi dengan benar juga. Jadi, Bapak Ibu Saudara, dengan hal ini, sekali lagi ini adalah tanggung jawab kita, orang dewasa, untuk apa? Untuk bisa menghadirkan cinta yang benar itu kepada mereka di dalam praktek hidup kita sehari-hari. Oke, itu sih Bu. Apakah cukup jelas? Iya, berarti ini memang akhirnya jadi dua apa ya Bu, tugas si anak remaja itu untuk bisa mempelajari cinta yang benar lewat firman Tuhan, dan tugas kita ya sebagai pembimbing, sebagai pendidik untuk boleh menyalurkan, mempraktekkan, memberikan teladan apa artinya kasih yang benar itu ya. Jadi ini jadi suatu tugas kita bersama, bukan buat anak remaja aja berarti ya. Jadi ini memang tugas kita sama-sama. Nah, pertanyaan terakhir Bu Heren. Ya. Salah satu prinsip dari pendidikan, maaf. Iya, mohon maaf, ini dulu. Saya mau menambahkan apapun yang terkait dengan remaja, pendidikan remaja, mau tak mau pasti harus disertai dengan peran serta orang tua dan orang dewasa di sekitar mereka. Itu dari saya Bu. Silakan. Jadi peran serta orang tua, pembimbing itu cukup besar ya pengaruhnya dalam kehidupan anak remaja ya Bu Heren ya. Iya betul. Pertanyaan yang ketiga Bu Heren, kalau saya boleh melanjutkan. Salah satu prinsip pendidikan seksual yang sehat tadi kan diajarkan bahwa kita perlu mengajarkan batasan, baik fisik, emosional, dan lain-lainnya gitu ya. Dalam konteks budaya Indonesia ini kadang tuh kadung longgar Bu soal pacaran. Nggak tahu ya, dalam pengalaman Ibu pasti lebih banyak ya menghadapi dan menemui anak-anak remaja kita yang ini kan boleh, itu kan boleh gitu ya. Nah, bagaimana para guru, para orang tua dapat membantu remaja untuk boleh tahu ini tuh batasan, bukan untuk tadi Ibu bilang, bukan untuk mengekang, bukan untuk membuat kamu jadi susah atau bahkan kayak dibilang mama papa tuh kuno kalau kasih tahu ini itu tidak boleh ini itu gitu ya. Tapi sebenarnya batasan itu untuk menjaga mereka. Bagaimana kita membicarakannya secara praktis kepada mereka. Karena ngelihat teman, oh boleh kok, ngelihat siapa, oh boleh, atau tadi ya media. Bagaimana kita menyatakannya Bu kepada mereka? Oke. Nah, kembali lagi berdasarkan pengalaman saya memberikan pendidikan seks ini kepada anak-anak remaja ya.
Oke, hal mendasar mirip dengan yang tentang orang tua tadi, mindsetnya yang diubah, mindset remaja itu. Jadi mereka melihat bahwa batasan ini, mindsetnya bukan sebagai sesuatu yang menghalangi mereka, bukan sebagai satu hukuman, satu kekangan, tapi mereka diajak dengan sebuah mindset batasan diberikan untuk melindungi mereka. Itu batasan Tuhan ciptakan untuk melindungi mereka. Jadi di dalam True Love Page kami itu sering memberikan gini, membuat mereka langsung terbuka matanya. Coba, andai Tuhan tidak kasih batasan, kamu dibebaskan untuk melakukan seks di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dengan cara apapun. Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Keluar semua kan hidupnya. Kacau, patah hati di mana-mana, pengangguran, segala macam yang berantakan itu keluar semua dari omongan mereka. Jadi kami itu tidak menggurui mereka, kami pancing mereka untuk berpikir. Lalu luar dari situ kita lihat, nah, jadi kesimpulannya apa? Tuhan nggak mau kamu mengalami semua itu. Batasan itu diberikan untuk melindungi kamu. Tinggal kamu mau dilindungi atau enggak. Mindsetnya yang diubah. Bukan berdasarkan, saya harus patuh. Tetapi saya memang perlu, bukan harus, tapi saya perlu ini. Makanya saya harus mengikuti batasan itu. Itu mindsetnya ya, tentang batasan. Yang kedua, nah ada anak-anak yang udah tahu nih secara mindset ya, ini yang terjadi. Ada orang-orang yang sudah tahu secara mindsetnya udah benar, secara pengetahuan dia udah oke, cukup full, tapi tetap lemah dengan godaan, benar kan? Itu kenapa? Itu terkait dengan kebutuhan mereka. Nah, ini juga yang kami sentuh dalam pendidikan seks terhadap anak-anak remaja ini, pendidikan seks Kristiani. Mereka perlu adanya pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar seperti apa? Bukan makan minum, tetapi secara emosional. Remaja itu butuh merasa diterima, ya, butuh merasa dirinya dikasihi, ada yang tertarik dan sebagainya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu harus dipenuhi dari mereka kecil oleh orang tua mereka. Nah, ketika mereka itu tankingnya udah penuh, waktu ini nawarinnya mereka nggak terlalu mudah untuk ketarik. Nah, masalahnya kan remaja ini ketika kasih itu tidak cukup mereka alami dalam hidup mereka, lalu mereka melihat ada sekelompok orang yang tampaknya care dengan mereka, mau melibatkan mereka untuk jadi circle-nya dia, gitu, circle-nya mereka, gitu kan ya, mau jadi tempatnya mereka, dengan mudah dia ikut dan mengikuti kemauan mereka, karena ada kebutuhan emosional yang kosong di situ. Nah, ini yang harus dipenuhi. Ya, yang harus dipenuhi. Tapi yang terutama adalah pemenuhan itu adalah menghadirkan Kristus mengisi kekosongan hati itu. Blaise Pascal berkata, in every human heart there is a God-shaped hole that can only be filled by God. Di dalam hati setiap manusia itu ada satu lubang kosong, tapi lubang itu berbentuk Tuhan. Dan lubang itu benar-benar bisa penuh, ketutup oleh Tuhan saja, nggak bisa oleh orang lain, nggak bisa oleh apapun juga. Tapi permasalahannya setelah manusia jatuh dalam dosa, kita semua punya lubang itu kan ya. Kita punya lubang itu. Dan ketika kita tidak cepat-cepat menghadirkan Kristus Tuhan di dalam lubang itu untuk menutup secara tepat, maka yang mengisi lubang itu adalah kenajisan. Itu yang terjadi. Itu sebabnya perlu segera menghadirkan Kristus di dalam hidup mereka. Ini adalah tips, adalah jawaban yang paling ultimate, yang paling utama untuk permasalahan ini gitu. Oke. Jadi memang akhirnya ini semua adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk bersama-sama demi membangun remaja-remaja kita mengerti ya Bu ya batasan itu bagaimana dan mengerti ini memang ini nggak bisa kerja sendiri ya Bu, ini kerja bersama-sama ya, remaja itu kita orang dewasa semuanya bersama-sama untuk mereka punya satu mindset yang berubah dan mereka juga tahu apa artinya dikasihi dengan benar ya dari Allah sendiri seperti itu lewat kehadiran kitalah di hidup mereka. Wah, terima kasih Ibu Heren buat pemaparan yang luar biasa pada hari ini. Tentu saya percaya ini akan menjadi materi yang bermanfaat untuk memperlengkapi tadi ya bukan hanya anak remaja, tapi kita semua orang dewasa.
Ibu mungkin ada closing statement atau kesimpulan yang Ibu mau sampaikan untuk menjadi sebuah penutup bagi kita semua pada malam hari ini. Kami persilakan. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kan kita udah belajar ya bahwa seks itu bukan hanya soal tubuh, tetapi itu soal hati, nilai, dan juga masa depan dan serta relasi kita dalam Kristus seperti yang saya sudah sampaikan di akhir tadi ya. Dunia sering mengajarkan bahwa cinta itu adalah perasaan, bahwa seks itu adalah hak ya, dan bahwa batasan itu kuno. Tapi kita tahu bahwa cinta yang benar itu selalu dimulai dari hati yang murni, hati yang menghormati diri sendiri dan orang lain. Hati yang murni membuat kita bertanya, apakah ini baik untukku dan untuk orang yang aku cintai? Cinta yang benar itu membuat kita berani berkata, aku menunggu karena kamu berharga. Jadi sex education, khususnya Christian sex education, itu bukan hanya untuk membuat kita penasaran, ya itu bukan untuk membuat kita penasaran atau mencoba Christian sex education itu, tetapi untuk membuat kita bijak, bertanggung jawab, dan kuat. Pengetahuan membuat kita punya kuasa untuk memilih dengan sadar, kuasa untuk menjaga tubuh dan masa depan, dan kuasa untuk membangun relasi yang sehat dan penuh rasa hormat. Dan saya ingin setelah acara ini kita bisa kembali dalam kehidupan sehari-hari kita dengan satu komitmen sederhana. Menjaga hati, menghormati tubuh, mencintai dengan benar, dan satu lagi untuk orang dewasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang dewasa dan pendidik bagi generasi muda ini. Karena masa depan yang indah itu tidak dibangun dari keputusan yang tergesa-gesa. Masa depan yang indah tidak dibangun dari keputusan yang tergesa-gesa, tapi dari pilihan yang bijaksana dan penuh nilai. Dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mau belajar, sudah mau mendengar, dan berani untuk berpikir. Semoga setiap dari kita itu bisa bertumbuh dengan hati yang murni dan cinta yang benar. Wah, terima kasih Bu. Boleh mohon dengan kasih Ibu Helen untuk menutup kegiatannya, juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, dan para pendidik, orang tua, agar boleh benar-benar punya hati yang murni tadi ya, sehingga punya cinta yang benar. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk acara yang diadakan oleh MKK Nasional pada hari ini. Dan kami berdoa bahwa setiap yang sudah disampaikan, setiap diskusi yang sudah dilakukan di dalam acara ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami percaya setiap yang Engkau kerjakan itu tidak ada yang kembali kepadamu dengan sia-sia. Engkau punya tujuan, Engkau punya rencana, Engkau punya kasih yang besar terhadap generasi muda, pemuda remaja di Indonesia ini, khususnya pemuda remaja Kristen. Dan kami berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu yang memperlengkapi, yang memberikan kuasa dan keberanian bagi para orang tua dan pendidik untuk melakukan bagian kami masing-masing dengan serius di hadapan Tuhan, terkhusus di dalam hal mendidik dan mendampingi anak-anak muda yang ada untuk hidup dengan kudus di hadapan Tuhan, memiliki konsep yang benar dan menjalankannya. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak muda, baik yang hadir pada saat ini untuk menonton acara ini, maupun yang tidak, tetapi bisa mendapatkan insight dari orang ketiga atau orang-orang yang sudah melihat acara ini, atau orang-orang yang sudah tahu dengan benar konsep-konsep yang sudah dibagikan pada hari ini. Biar mereka, anak-anak muda ini, boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan,
Karena kami percaya dari manusia-manusia yang menjaga kekudusan inilah akan lahir generasi yang berkualitas, akan menjadi pemimpin yang bersih, berintegritas, yang akan mampu untuk bersumbangsi positif bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Heren Chung untuk waktu, untuk penjelasan, pembahasan buat topik kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk tim sekretariat MPK yang sudah boleh membantu pada pelayanan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu mau menjadi pendengar dan pembelajar di dalam setiap topik-topik dan juga pembinaan yang diberikan oleh Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Dian dan bersama dengan Ibu Heren Chung dan segenap dari tim Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, kami undur diri. Selamat malam, sampai jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.